Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG naik 0,9% di level 6.898. Meskipun di market reguler hari ini ada net sell 141 miliar dan di all market juga net sell 202 miliar. Namun hari ini kurs rupiah kita ada sedikit penguatan ya 0,05%, close di Rp16.405 per 1 US dollar. Nah, memang di 4 hari terakhir ini investor asing terus memborong saham-saham di Indonesia dan ternyata mereka juga ada distribusi atau net sell di negara-negara tetangga lainnya. Jadi di 4 hari terakhir kita lihat ya bahwa net buy asing ini mencapai 378 miliar rupiah. Jadi masih cukup menarik sebenarnya untuk saham-saham di IHSG dan semoga saham-saham yang kita pegang juga bisa naik lagi. Oke guys, jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham BBCA. Hari ini Bank BCA meskipun bukan saham yang paling banyak diakumulasi asing ya, tapi hari ini ada sedikit kenaikan 0,5%, close di Rp9.025 per saham. Padahal hari ini sempat naik ke 9.050 ya, memang ada sedikit kenaikan guys untuk saham BBCA. Dan hari ini kita lihat dari top 5 ada normal akumulasi ya, terutama dari ZP, KZ dan juga TP. Investor asingnya net buy 47,9 miliar. Hari ini untuk investor asing cukup mix ya, ada yang akumulasi di saham big banks. Jadi beberapa saham big banks itu net buy, ya termasuk juga saham BBCA ini. Tapi beberapa lainnya itu ada net sell asing ya. Memang biasa guys ya investor asing ketika melakukan akumulasi pun bahkan ya sesekali melakukan net sell atau distribusi. Tapi yang harus kita perhatikan adalah apakah net sell asingnya ini terlampau besar dan dilakukan secara terus-menerus. Jika iya, maka potensi kenaikan saham big banks akan cukup terkendala. Kita lanjut ke BBRI ya. Untuk BBRI hari ini juga ada sedikit kenaikan 0,5% di level 3.000 ya, Rp3.880 per saham. Untuk BBRI memang kita lihat sudah berada di zona overbought ya, atau jenuh beli. Jadi kalau misalkan pun ada normal correction, maka itu adalah koreksi yang wajar ya. Jadi teman-teman nanti bisa kembali akumulasi BBRI di harga supportnya ya. Kalau misal dapat di bawah 3.800, di bawah 3.700, saya rasa akan menjadi average yang sangat baik. Untuk BBRI kita lihat ada normal akumulasi terutama dari asing ya, ada KZ, BKLG dan juga CP. Sedangkan investor retail perlahan-lahan ini mulai menjual saham BBRI-nya. So untuk BBRI hari ini net buy asing mencapai 40,3 miliar. Jadi cukup menarik untuk BBRI meskipun masih cukup sideways. Nah, di posisi sideways seperti ini lebih baik teman-teman kalau misal mau akumulasi besar itu di sekitar 3.600-an ya. Kalau misal di harga sekarang ya teman-teman cicil beli aja perlahan-lahan. Kita lanjut ke saham BRIS. Nah, BRIS hari ini mengalami kenaikan yang cukup menarik, naik 3,8%, close di Rp3.000 per saham. Waktu itu kita sempat bahas BRIS ya di minggu lalu, bahwa teman-teman yang mungkin mau trend following di BRIS bisa buy on breakout. Tapi lebih baik buy on breakout-nya ini di resisten awal di 2.400 ya. Lalu buy on breakout 2 di 2.600 dan yang ketiga yaitu di 2.800. Tapi di 2.800 ya otomatis profit teman-teman lebih kecil ya dibandingkan dengan teman-teman lain yang beli di harga bawah. Jadi investor yang sudah beli di harga bawah dan sudah hold BRIS-nya ini tinggal lanjut tunggu saja kenaikan dari saham BRIS. Karena hari ini ternyata ada akumulasi yang cukup besar ya guys ya, terutama dari BBAKKZ dan juga ZP dengan net buy asing mencapai 82,6 miliar untuk saham BRIS-nya. Jadi ada potensi saham BRIS dan saham-saham yang hari ini diakumulasi oleh investor asing bisa kembali naik ya dan juga rebound. Dan untuk saham BRIS ini semakin mendekati zona resisten di 3.070 dan ada potensi untuk breakout ya di all time high-nya 3.200 ya. Jika tembus di atas level tersebut, maka otomatis BRIS bisa kembali all time high. Yang hari ini paling menarik kenaikannya adalah Antam ya. Antam naik 9% lebih ya. Tepatnya 9,4%, close di Rp2.540 per saham. Jika dalam range 1 tahunan ya guys ya, memang Antam ini terlihat sudah
all time high kembali ya, tapi ada area yang lebih tinggi ya jika kita lihat di 5 tahun ke belakang itu di level 3 ribuan guys. Jadi apakah Antam akan all time high sepanjang masa ya, mengalami kenaikan harga saham yang paling tinggi gitu ya di tahun 2025 ini, itu bisa saja terjadi ya karena harga emas terus melambung naik lagi. Dan kenaikan Antam hari ini ya dipicu oleh kenaikan harga emas yang lagi-lagi menyentuh di 3.386 USD per troy ounce-nya. Seperti itu guys. Jadi untuk harga emas ya kemarin memang sempat terkoreksi ke 3.200-an ya USD per troy ounce tentunya. Tapi hari ini mulai naik lagi, mulai rebound lagi dan berpotensi mencetak all time high baru. Dan juga bisa kalian lihat ya di laporan keuangan Antam pada kuartal awal 2025 ini itu naik sangat-sangat signifikan. Ya, dari yang tadinya ratusan miliar ya guys ya menjadi triliunan untuk profit Antam pada awal tahun 2025 ini. Jadi sangat baik ya untuk fundamental Antam ketika banyak investor yang juga memborong emas Antam. Karena kemarin banyak sekali panic buying ya di kalangan orang-orang di Indonesia ini. Bukan hanya investor saham saja yang mungkin ya melirik investasi emas, tapi juga masyarakat awam yang mulai terbuka ya matanya dengan emas batang ya guys ya, bukan emas perhiasan. Mereka juga berbondong-bondong untuk membeli emas Antam sehingga stoknya selalu habis. Ya, jadi teman-teman bayangkan ya, ketika produksi langsung disebar di butik-butik Antam, di mall-mall gitu ya ataupun di toko, nah itu langsung terjual habis gitu ya. Jadi kebanyakan memang yang investasi emas Antam adalah mereka yang buy and hold dan akan digunakan ketika itu terjadi krisis ya guys ya. Kalau misal tidak ada krisis ya masih tetap menggunakan fiat money, seperti itu. Kita mulai bahas guys ya, saham-saham yang hari ini ternyata paling banyak di distribusi asing. Hari ini untuk big banks-nya ada BMRI yang mana masih close di harga yang sama, namun sempat naik ke 5.050. Jadi hari ini memang cukup sideways dan mencoba untuk naik ya, tapi tetap close di 4.980. Hari ini kita lihat ada normal distribusi, terutama dari AK, CC, dan MG, asing net sales 97 miliar. Kalau misalkan kalian bertanya ya, apakah ini gocekan asing atau tidak? Ya menurut saya sih iya ya guys, ini adalah gocekan asingnya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih hold saham big banks ya, kita masih cukup yakin saham big banks yang masih memiliki growth ya, pertumbuhan kinerja dan laba bersih, kemungkinan besar akan bisa rebound. Tapi tentu saja kita harus lebih bersabar ya dengan ekstra kesabaran ya, dengan juga extra time tentunya. Lalu untuk BBNI, hari ini juga ada koreksi 0,7%, close di Rp4.180 per saham. Kita lihat untuk BBNI ada normal distribusi, terutama dari YU, AZ, dan juga MG. Dan kita lihat net sell asing mencapai 118,5 miliar. Jadi untuk saham BBNI memang belum breakout di atas MA50, jadi masih dekat dengan area low. Teman-teman bisa manfaatkan ya fase sideways ini untuk beli lagi BBNI-nya di harga murah. Dan hari ini yang paling banyak didistribusi asing ternyata adalah Astra International. Untuk ASI hari ini ada koreksi 0,6%, close di Rp4.750 per sahamnya. Dan kita lihat untuk Astra International hari ini ada distribusi dari asing ya, YU, ZP, AK, dan juga BK, sedangkan investor retailnya berbondong-bondong masuk. Jadi net sell asing di Astra International mencapai 137 miliar ya. Mencapai 137 miliar. Ini merupakan net sell terbesar asing hari ini untuk saham Astra International. Di bawahnya ada BBNI dan juga BMRI tentunya. Oke guys, jadi ya kalau misal kita bahas apakah saham-saham emas itu masih menarik untuk dibeli atau tidak ya, kalau misal memang teman-teman sudah paham resikonya, bisa menggunakan strategi trend following ya, tidak ada yang melarang, hanya saja sebaiknya teman-teman menggunakan strategi ya. Semoga saja saham yang kalian beli bisa langsung naik, seperti yang kita sering rasakan guys ya, di saham-saham yang sedang uptrend, kita follow the trend dan kita juga mendapatkan cuannya, seperti itu. Jadi congratulations untuk teman-teman yang mungkin hari ini ada take profit ya. Kita lihat ada NI, YPOD, XC, dan juga SQ. Hari ini mulai take profit juga. Kemungkinan teman-teman yang juga trend following atau mungkin yang sudah pegang dari harga bawah. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.